Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, sidang nomor 0779 garis miring PDT-G garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan terdakwa Aldil dan Adit akan segera dimulai. Kepada pengacara dan jaksa, penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 0779 garis miring PDT-G garis miring 2022 garis miring Bukit Tinggi dengan terdakwa Adit dan Aldil akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Bagaimana jaksa penuntut umum sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana pengacara sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, sidang nomor 0779 garis miring PDT-G garis miring 2022 Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan terdakwa Aldil dan Adit pada hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah, Yang Mulia. Petugas umum persilakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Mohon maaf, Yang Mulia. Terdakwa pertama atas nama Adit tidak dapat menghadiri persidangan karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit sekitar daerah Bukit Tinggi. Baiklah, terdakwa 2 silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi, ya Bu Hakim, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, agama Anda. Nama saya Aldil, tanggal lahir saya 2 Mei, umur saya 28 tahun, agama saya Islam. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silahkan bacakan surat dakwaannya. Iya, Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779 garing PDT-G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dengan terdakwa Aldil dengan dakwaan bahwa terdakwa Aldil pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanpa hak atau melawan hukum penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman seluas 30 meter dan sabu-sabu seberat 25 gram. Bahwa terdakwa Adit hari Senin tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 21.00 waktu Indonesia Barat terdakwa membeli narkotika jenis ganja seberat 900 gram. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan bahwa saya ikut mengonsumsi ganja. Menurut keterangan saksi, Anda terlihat mengkonsumsi ganja bersama saudara Aldi di rumah. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Saudara terdakwa, silahkan pindah ke samping pengacara. Persilahkan saksi memasuki ruangan. Kepada para saksi, dipersilakan masuk dan disumpahi terlebih dahulu. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Yang Mulia,
saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Silahkan. Kepada saksi pertama, silakan untuk menempati kursi interogasi. Saya selaku jaksa akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi satu. Ya, silahkan. Kepada saksi satu, silakan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Saya saat itu mengatakan pingsan karena ada hajatan di rumah saya. Saya menutup pintu, tapi tidak ada yang keluar. Saya lewat pintu belakang. Saya melihat banyak tanaman asing. Bagaimana rupa tanaman tersebut? Tanaman itu seperti daun singkong. Anda merasa curiga dengan tanaman itu? Ya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkannya ke pihak berwajib? Saya pikir itu hanya tanaman biasa. Jadi saya tidak melapor. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke kursi saksi. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan tunjukkan. Ada yang mulia. Ini yang mulia berupa ganja dan sabu. Terima kasih. Pengacara satu mewakili saudara Adit, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Ya, yang mulia, Adit memiliki ladang ganja, tetapi sabu-sabu itu bukan milik Adit. Lalu milik siapa? Sabu-sabu itu milik Aldir. Saudara Aldil, apakah benar sabu-sabu itu milik Anda? Ya, yang mulia, saya mengaku memiliki barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukan ini semua. Baiklah, saya tampung keterangan dari pengacara satu dan Aldil. Dari pihak pengacara ada yang ingin disampaikan? Saya akan menghadirkan saksi kedua. Silahkan dihadirkan. Saksi kedua, silakan duduk di kursi interogasi. Silakan memperkenalkan diri Anda. Saya Sukma. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya anak dari pemilik kos yang ditempati Mas Aldil. Baiklah, silakan memberikan kesaksian. Waktu itu saya disuruh ayah saya ke kos Mas Aldil untuk menagih uang kos-kosan. Saya melihat pintunya terbuka dan saat saya panggil tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk. Ketika saya masuk, saya melihat bungkusan seperti obat-obatan dan serbuk putih di meja. Karena tidak ada orang, akhirnya saya pulang. Ya, Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa. Karena saya tidak tahu bila itu sebenarnya adalah narkoba. terima kasih atas kesaksiannya. Pengacara, ada kesaksian lain? Tidak ada yang mulia, tetapi kami sudah pergi ke ahli laboratorium. Baiklah, silakan kemukakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium saudara, Adit tidak terbukti mengonsumsi barang-barang haram tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Ya, yang mulia. Ini yang mulia. Ya, benar yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Silahkan jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Terima kasih yang mulia. Saudara Adit melanggar pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan pengedaran narkotika dan pasal 112 Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 111 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melakukan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah ditambah sepertiga. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, bukan tanaman, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling lama dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara Adil melanggar pasal 112 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Sekian yang mulia. Saudara pengacara 2, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Mohon maaf yang mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap saudara Adit karena saudara Adit hanya menanam ganja tetapi tidak mengonsumsi sabu-sabu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami, para hakim, akan berunding. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin, dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba. Berdasarkan hasil perundingan kami, menetapkan bahwa saudara Adit dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Dan kepada saudara Aldil dinyatakan bersalah, dihukum selama 4 tahun dan denda paling sedikit 800 juta. Sidang dinyatakan tutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0719-PDT-E Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Terima kasih atas kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.